akan menjelaskan tentang glikosida cyanogeni. Glikosida cyanogeni merupakan senyawa yang terdapat dalam bahan makanan nabati dan secara potensial sangat beracun karena dapat terurai dan mengeluarkan hidrogen cyanida. Asam cyanida dikeluarkan dari glikosida cyanogeni pada saat komoditi dihaluskan, mengalami pengirisan, dan mengalami kerusakan. Senyawa glikosida cyanogeni terdapat pada berbagai jenis tanaman dengan nama senyawa yang berbeda-beda, seperti amigdalin yang terdapat pada biji almond, aprikot dan apel, durin pada biji sorghum, dan linimarin pada kara dan singkong. Sementara pada tanaman sendiri, glikosida cyanogeni sangat bermanfaat untuk melindungi diri dari serangan predator herbivora. Adapun tahap dari screening glikosida cyanogeni yaitu 10 gram sampel, dan sampel yang dipakai pada percobaan kali ini adalah ubi racun dilembabkan dengan air. Kemudian pada kertas saring diteteskan asam pikrat. Kemudian ditutup dengan plastik dan dijemur di bawah sinar matahari. Sampel dikatakan positif mengandung glikosida cyanogeni apabila kertas saring berubah menjadi warna merah. Perubahan warna kertas saring menjadi merah disebabkan karena reaksi antara ion pikrat dengan ion hidrogen dari cyanida. Reaksi ini akan terjadi jika asam pikrat dan HCN mengion. Flavonoid merupakan kelompok polifenol dan diklasifikasikan berdasarkan struktur kimianya serta biosintesisnya. Nah, struktur dasar flavonoid terdiri dari dua gugus aromatik yang digabungkan oleh jembatan karbon. Flavonoid diklasifikasikan sebagai flavon, flavonol, flavonol, katekin, flavanol, kalkon, dan antosianin. Yang pertama, flavon. Flavon merupakan flavonoid yang sering ditemukan pada daun, buah, bunga, atau dalam bentuk glikosidanya. Nah, beberapa contoh senyawa flavon adalah apigenin, luteolin, akatekin, dan pakailin. Kemudian ada flavonol yang merupakan flavonoid dengan gugus keton. Senyawa flavonol diantaranya adalah quercetin, mircetin, quercetin, dan kalamin. Kemudian ada flavanon. Nah, flavanon merupakan flavonoid yang paling banyak terdapat pada famili Compositae, Leguminosae, dan Rutaceae. Nah, senyawa ini terdapat pada akar, batang, bunga, buah, biji, dan rizomanya. Contohnya yaitu nariginin, polykitin. Terus flavonon ini mempunyai ciri yang membedakannya dari flavon, yaitu cincin C yang saturasi. Kemudian ada flavonol atau disebut juga katekin yang merupakan derivat dari flavonol dengan penambahan gugus hidroksi. Contohnya itu katekin, epikatekin, dan galactokatekin yang dapat dibagi lagi menjadi turunan yang lebih kompleks. Kemudian ada kalkon yang merupakan flavonoid yang unik karena dibedakan dengan tidak adanya cincin aromatik C yang merupakan basis rangka dari flavonoid itu sendiri. Senyawa kalkon contohnya itu piridin, ambotin, dan fluoretin. Kemudian ada antosianin yang umum ditemukan. Pada uji identifikasi atau screening dari senyawa flavonoid, kami menggunakan sampel dari daun bayam hijau. Nah, bayam hijau ini dengan nama latin Amaranthus gangeticus, di mana familinya adalah Amarantaceae. Sedangkan bagian tanaman yang kita ambil itu adalah daunnya. Nah, prosedur untuk uji identifikasi senyawa flavonoid adalah sebagai berikut. Pertama, disiapkan alat dan bahan. Lalu ditimbang 500 mg sampel daun bayam hijau. Selanjutnya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan 10 ml metanol. Lalu direflux di atas penangas air selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu didinginkan. Selanjutnya kita saring menggunakan kertas saring sehingga dipisahkan filtrat dan residunya. Nah, diambil filtrat itu dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu ditambahkan 0,1 gram serbuk magnesium. Selanjutnya dimasukkan atau ditambahkan 10 ml HCl pekat. Selanjutnya ditambahkan dengan amil alkohol.
setelah ditambahkan ketiga reaksi ini, kita tutup tabung reaksi dengan aluminium foil. Setelah itu dikocok dan dibiarkan memisah. Nah, positif flavonoid apabila terdapat warna merah, kuning, jingga pada lapisan amil alkohol. Nah, jadi pada praktikum kali ini kami mendapatkan positif flavonoid. Nah, jadi senyawa flavonoid ini banyak ditemukan pada tumbuhan-tumbuhan yang sering kita konsumsi sebagai sayur, seperti pada sampel percobaan kali ini bayam, setelah itu brokoli, terus bahan bumbu itu seperti cabai atau bawang. Nah, sedangkan tanaman yang lain juga yang mengandung flavonoid itu seperti daun teh hijau, yaitu sama buah coklat. Nah, banyak kali fungsi yang bisa kita manfaatkan dari flavonoid ini. Kenapa? Karena kalau dalam pengaplikasiannya pada bidang farmasi itu bisa digunakan untuk pengembangan obat atau sediaan dengan memiliki efek terapi seperti antioksidan. Nah, sebagai antioksidan karena dia mengandung gugus fenol, jadi dia itu bisa menangkal radikal bebas, di mana sehingga menurunkan oxidation stress kita dan pada akhirnya bisa menyeimbangkan elektron yang tidak stabil sebelumnya pada tubuh. Nah, dikembangkan lagi bisa memiliki efek terapi seperti anti mikroba, terus anti kanker, dan dikembangkan lagi juga sebagai anti inflamasi dan anti kolesterol. Tanin merupakan suatu senyawa fenol yang memiliki berat molekul yang besar dan terdiri dari gugus hidroksi dan beberapa gugus yang bersangkutan seperti karboksil untuk membentuk kompleks yang efektif dengan protein dan beberapa makromolekul lainnya. Tanin dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tanin terhidrolisis. Tanin terhidrolisis merupakan derivat dari galat, di mana tanin ini mempunyai 3 gugus hidroksi. Sampel dinyatakan positif tanin terhidrolisis apabila menghasilkan warna biru kehitaman. Yang kedua yaitu tanin terkondensasi. Tanin terkondensasi merupakan derivat dari katekat, di mana tanin ini mempunyai 2 gugus hidroksi. Sampel dinyatakan positif tanin terkondensasi apabila menghasilkan warna hijau kehitaman. Ciri-ciri tanin yaitu rasa kelat, sepat dan pahit, dan apabila dipotong akan cepat berubah warna menjadi coklat. Hal ini dikarenakan mengandung antioksidan. Manfaat tanin adalah sebagai pelindung pada tumbuhan, sedangkan pada manusia bermanfaat sebagai anti diare, antiseptik, antidotum, dan juga sebagai antioksidan. Pada praktikum kali ini, sampel yang digunakan yaitu folium dari jambu biji atau Psidium guajava. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditimbang sampel sebanyak 0,5 gram. Kemudian, dimaserasi dengan 10 ml Aquades selama 15 menit. Lalu disaring. Kemudian, filtrat diencerkan dengan Aquades sampai larutan hampir tidak berwarna. Lalu, diambil 2 ml filtrat dan ditambahkan dengan 2 tetes reaksi FeCl3 10%. Pada praktikum kali ini menghasilkan warna biru kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa folium dari jambu biji atau Psidium guajava positif mengandung tanin. Saya akan menjelaskan mengenai screening fitokimia senyawa kimia saponin. Saponin merupakan bagian dari glikosida dan merupakan turunan dari aglikon, di mana dibedakan menjadi 2 yaitu steroid dengan C27 dan
triterpenoid dengan C30, di mana fungsi saponin ialah sebagai anti kolesterol, antioksidan, anti kanker. Saponin sendiri dapat menyebabkan hemolisis, di mana saponin meningkatkan steroid di dalam sel darah merah dan menyebabkan meningkatnya permeabilitas dari lipid di dalam sel darah merah dan menyebabkan hemolisis. Adapun sampel yang digunakan pada praktikum kali ini ialah buah mengkudu atau Morinda citrifolia. Prosedurnya ialah 0,5 gram sampel dihaluskan dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 10 ml air panas. Lalu dikocok kuat selama 10 detik. Hasilnya adalah buih setinggi 3 cm. Lalu dilakukan uji konfirmasi dengan penambahan HCl2N sebanyak 1 tetes, di mana buih yang telah terbentuk tidak hilang setelah penambahan HCl2N. Hal tersebut disebabkan karena HCl yang bersifat asam dan saponin yang bersifat basa, sehingga HCl menurunkan sifat kebasahan daripada saponin sehingga buih yang terbentuk tidak hilang. Kesimpulan dari hasil penjelasan kami ialah yang pertama itu ada glikosida sianogenik. Nah, glikosida sianogenik ini merupakan senyawa yang terdapat dalam bahan makanan nabati dan secara potensial sangat beracun karena dapat terurai dan mengeluarkan hidrogen sianida. Pada percobaan kali ini kami menggunakan ubi beracun atau nama latinnya itu Manihot escalanta. Terus digunakan prosedur yang kami gunakan itu pertama itu 10 gram sampel, kemudian ditambahkan dengan sedikit air, kemudian ditambahkan asam pikrat pada kertas saring yang ditutup pada Erlenmeyer. Nah, kemudian dipanaskan pada sinar matahari. Hasil yang kami dapatkan, kertas saring tersebut tidak berwarna atau tidak menghasilkan warna merah. Maka kesimpulannya dari percobaan glikosida sianogenik ini merupakan negatif atau tidak mendapatkan hasil glikosida sianogenik. Selanjutnya yang kedua ada saponin. Nah, saponin ini bersifat lipofilik dan hidrofilik, yang jika dikocok dengan kuat maka akan menghasilkan busa. Nah, pada percobaan kali ini itu kami menggunakan sampel jambu biji atau nama latinnya itu Basidium guajava. Nah, reaksi yang kami akan lakukan itu pertama itu ditambahkan 0,5 gram bahan atau sampelnya, kemudian dilarutkan dalam 10 ml air panas, kemudian didinginkan dengan air. Nah, kemudian setelah didinginkan dilakukan pengocokan. Hasil dari pengocokan itu menghasilkan buih. Kemudian dilakukan lagi uji konfirmasi dengan menambahkan HCl2N. Nah, yang dihasilkan dari penambahan HCl2N ini, buih itu tidak menghilang, maka kesimpulan didapatkan positif saponin. Selanjutnya yang ketiga itu tanin. Nah, tanin ini merupakan senyawa fenol yang memiliki berat molekul besar yang terdiri dari gugus hidroksi dan beberapa gugus yang bersangkutan, seperti karboksil untuk membentuk kompleks yang kuat yang efektif dengan protein. Nah, pada percobaan kali ini kami menggunakan bayam hijau atau Amaranthus gangeticus. Nah, lakukanlah reaksi yang pertama itu dimasukkan 0,5 gram sampel, kemudian dimaserasi dan ditambahkan dengan FeCl3 10%. Yang dihasilkan dari percobaan tanin ini merupakan positif biru kehitaman, yang artinya positif dengan tanin. Yang keempat itu ada flavonoid. Nah, flavonoid ini merupakan kelompok dari polifenol. Flavonoid ini juga diklasifikasikan sebagai flavonol, kalkon, dan antosianin. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan buah mengkudu atau nama latinnya itu Morinda citrifolia. Nah, reaksi yang kami gunakan pada percobaan kali ini itu pertama itu larutan sampel ditambahkan dengan serbuk magnesium, kemudian ditambahkan lagi dengan 10 ml HCl pekat, kemudian ditambahkan dengan amil alkohol, akan terbentuk warna kuning jingga. Kesimpulan dari percobaan ini positif flavonoid.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.